Karena Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya demi melindungi domba-dombanya. Yesus gembala yang baik. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kita sepanjang hari ini. Sehingga pada saat ini bisa mengikuti ibadah doa malam Philadelphia untuk memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan serta menaikkan doa-doa kita sebelum kita masuk dalam penyembahan dan menyampaikan isi hati kita. Marilah kita landasi dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Engkau sudah begitu baik, telah menjaga, melindungi kami sepanjang hari ini. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh mengikuti doa Philadelphia. Tuhan, kami memohon, berilah hikmat akal budi dan pengertian buat jemaat-Mu untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Demikian pula Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan urapi dan memberkati segala persiapannya, sehingga Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi tuntunan buat jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan saat ini yang akan kita dengarkan Kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuji Tuhan selama aku hidup
dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mazmur 146 ini termasuk jenis mazmur keempat, mazmur pujian, yaitu memuji sifat-sifat Tuhan Allah. Ayat yang pertama, mazmur ini diawali dan diakhiri dengan haleluya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pujilah Tuhan. Setiap kebaktian penyembahan harus mencakup pujian kepada Allah. Begitu juga di dalam Alkitab seringkali menasihatkan umat Allah untuk selalu memuji Tuhan. Nyanyian pertama dalam Alkitab dinyanyikan setelah bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Pada hakikatnya menjadi pujian dan syukur kepada Allah. Di dalam Keluaran 15 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, aku mau memuji Tuhan selama aku hidup dan menyanyi bagi Allahku. Selama aku ada, inilah pernyataan iman yang sangat indah dari pemazmur, dan biarlah ini juga menjadi komitmen kita semua bahwa selama kita ada dan selama kita hidup, kita selalu mau memuliakan dan memuji Tuhan saja. Ayat yang ketiga, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Janganlah percaya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan janganlah berharap. Ayat ini mencerminkan pesan tegas dari para imam, dari para nabi Israel dan hukum Taurat, bahwa orang Israel harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada para pemimpin dunia, bukan kepada kekayaan, bukan pada kekuasaan asing atau berhala. Di dalam Yesaya 31 ayat 1 sampai 5, Yesaya mengucapkan kutukan atas para penjahat yang lebih mengandalkan pasukan berkudanya dan kereta perang Mesir daripada Tuhan. Artinya, janganlah kita mengandalkan kepada manusia. Dan di dalam ayat yang keempat dikatakan, manusia itu ada batasnya. Bila mereka mati, semua rencananya atau yang ada pada dirinya akan lenyap. Sifatnya fana. Dan di dalam ayat yang kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yakub merupakan salah satu nenek moyang umat Allah. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang menurut. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 adalah orang-orang saleh yang berciri kebenaran, kasih, selalu taat kepada firman Tuhan, maka hidupnya akan diberkati oleh Allah. Di dalam Mazmur 33 ayat 18,
Mata Tuhan itu hanya tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Dan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan dan tetap berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan selalu setia kepada kita dan akan janjinya. Ayat 7-9 yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Ayat-ayat ini menekankan betapa Allah itu sudah peduli terhadap keadilan. Di dalam Mazmur 9:9-10, Dialah yang menghakimi keadilan, perlindungan bagi yang terinjak. Karena Tuhan memerintah dengan adil, korban-korban dapat datang kepada Allah untuk memohon pertolongannya. Korban-korban di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang yang sengsara. Ayat 9, jalan orang fasik dibengkokkannya. Mazmur 104 ayat 35, mereka yang mengganggu ciptaan Allah yang baik akan dihukum, yaitu orang-orang berdosa. Jadi orang fasik adalah orang-orang berdosa dan mereka akan mendapat hukuman. Ayat yang ke-10, untuk selama-lamanya Allahmu, ya Sion. Mazmur 2 ayat yang ke-6, Sion, nama gunung di Yerusalem, tempat bait Allah didirikan. Inilah merupakan puji-pujian dari Daud. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, biarlah melalui Mazmur 146 ini menjadi pengakuan kita bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penolong buat hidup kita. Mungkin saat ini kita merasa ketidakadilan, kita merasa tertindas dan merasa sangat sengsara. Janganlah berharap dan jangan mengandalkan kepada orang lain. Tetapi datanglah kepada Tuhan dan memohonlah pertolongannya, karena hanya Dia yang bisa menegakkan keadilan. Dan yang akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selagi kita masih ada, selagi kita masih hidup, biarlah kita terus selalu memuji Tuhan. Memuji-muji Tuhan, karena Dialah satu-satunya harapan dan penolong kita. Amin. Tuhan memberkati Ibu Bapak sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi tuntunan buat kehidupan kami dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami selalu mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilahkan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.